Story 3, adik Oma dan truknya, adik ipar saya, suami dari adik saya, termasuk seseorang yang patut saya tulis pengalaman hidupnya. Mereka semenjak 10 tahun yang lalu memutuskan untuk berpindah domisili dan bisnis mereka ke Malang, Jawa Timur, untuk mengembangkan peluang kehidupan yang lebih baik. Tepatnya ketika toko miras swalayan saya jual, tak lama, adik saya menikah dan pindah. Sebagai keluarga yang baru berpindah domisilinya, tanpa banyak kenalan dan tanpa membawa bisnis, mereka harus merintis banyak hal dari awal. Ada kekhususan kalau saya boleh menilai adik ipar saya ini, dia seorang pekerja keras, merantau jauh dari Medan ke Jakarta, tanpa uang, tanpa saudara. Di kampungnya, dia seorang anak yatim piatu, kakaknya yang membiayai hidupnya di awal, namun, keberaniannya merantau dan bekerja mendapat simpati dari kami sekeluarga. Bahkan, di hari pernikahan mereka, semua sangat sederhana karena memang semuanya terbatas, tak banyak saudara dari pihak dia, namun, kami sangat menghormati dia. Usaha dan bawaan dirinya yang ramah mempunyai nilai tambah yang sulit dimiliki orang lain. Dia bisa dikatakan people person, orang yang suka orang lain dan orang lain pun suka dengan dia. Kelebihan lainnya, dia cerdik. Sewaktu pindah ke Malang, adik ke Oma, adik ipar saya tersebut, kebetulan baru belajar golf. Setiap hari saya ajari dia golf. Bagi saya, dia sangat berbakat. Saya menasihati dirinya karena menurut Alkisah, golf adalah media bisnis yang cukup efektif untuk melobi dan membangun hubungan. Dengan melatih ayunan tongkatnya di driving range, dia terlihat sangat profesional. Selain memang tingginya ideal, bakat olahraganya memang baik. Dia juga memiliki syarat untuk sukses, yaitu teachable, mudah diajari dan cepat menguasai, dan penurut atau good follower yang ternyata ini termasuk ciri dari good leader. Dalam waktu sebulan di Malang, dia sudah berani ikut turnamen yang ternyata menghasilkan juara harapan 1. Dia juga mulai banyak dapat kenalan, termasuk Direktur Utama perusahaan Samsung, warga Korea yang tinggal di Sidoarjo dan Probolinggo. Dari hubungan bermain golf kemudian menjadi hubungan pribadi hingga hubungan keluarga, hingga suatu saat, sang dirut menitipkan 2 anaknya untuk belajar golf kepada adik ke Oma. Dengan sukacita ia melatih mereka tanpa bayaran. Selang kira-kira 6 bulan berlatih, kedua putra dirut tersebut mengikuti turnamen. Mereka pun mendapat ranking baik sehingga sang ayah cukup senang dengan perkembangan mereka. Suatu hari, adik ke Oma mendapat tawaran dari sang dirut untuk mendistribusikan pupuk organik cair hasil dari perusahaan Samsung ke daerah Malang Selatan. Namun, syaratnya dia harus memiliki truk tangki yang dibayar literan dikali kilometer jarak. Saat itu Samsung sedang memiliki pabrik besar di Probolinggo. Bahan dasarnya adalah tebu untuk membuat monosodium glutamate. 100% produksi dikirim ke Korea Selatan. Limbah pabrik tersebut ternyata dibuat pupuk organik yang luar biasa bagusnya. Tidak merusak unsur hara tanah seperti pupuk anorganik NPK, urea, dan sebagainya. Menjadi distributor pupuk adalah 1 in a million atau 1 berbanding 1.000.000 kesempatan. Mimpi banyak orang menjadi distributor ini. Permintaan pupuk ramah lingkungan, murah dan produktif ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dia pun menjalankan usaha itu dengan keuangan yang apa adanya. Seingat saya, keluarga adik saya harus meminjam uang untuk 6 bulan pertama kehidupannya di Malang karena kurangnya biaya hidup yang didapat dari bisnis jualan pakaian Tanah Abang di Malang. Namun, hobi golfnya tetap dilakukan karena ia percaya bahwa akan mendapatkan peluang usaha berkat banyaknya pengusaha dan pejabat di sana. Walau tinggal di rumah kontrakan dengan kepastian masa depan masih abu-abu saat itu, adik ke Oma cukup tangguh, pantang menyerah, dan ulet membangun relasi. Dengan sabar dia membangun kepercayaan, sehingga peluang dari dirut Samsung datang kepadanya. Gayung bersambut, BPKB mobil Toyota hardtop tua kendaraan tabungan pasangan itu pun digadaikannya. Kemudian dia mencari sewaan mobil tangki. Kini, 8 tahun telah lewat dan 3 truk tangki besar ada di lapangan dekat rumahnya milik sendiri di Jalan Nusa Lendah, Malang. Dari sebuah pelayanan tanpa embel-embel pamrih, ketulusan dan prestasi, mereka mendapat reward yang patut disyukuri hingga seterusnya.